Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila, mahasiswi program Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di video ini saya akan memaparkan hasil kajian dalam mata kuliah studi naskah tafsir dengan fokus pembahasan pada kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduhu. Dalam kitab ini membahas tentang dasar-dasar dan kaidah penting yang digunakan dalam memahami serta menafsirkan Al-Quran. Dalam pembahasan kali ini, saya akan fokus pada 3 tema utama. Pembahasan yang pertama yaitu Dhawabitut Tafsiril Lughawi, kaidah-kaidah tafsir bahasa. Kemudian yang kedua, Gharaibul Alfazil fil Quran, lafad-lafad gharib dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-lughatu wa tafsirul ifradi lil Quran, bahasa dan tafsir perkata dalam Al-Quran. Baik, agar pembahasannya lebih jelas, mari kita masuk ke dalam pembahasan tema yang pertama, yaitu tentang Dhawabitut Tafsiril Lughawi, kaidah-kaidah tafsir bahasa. Anna tafsirul lughawiyya lil Qur'anil Karim la yakhruju an mafhumi tafsirin naqli. Nah, bahwasannya tafsir bahasa atau tafsir linguistik ini tidak keluar dari pemahaman atau konsep tafsir naqli, yang dimana penafsirannya bersumber dari riwayat-riwayat bahasa Arab yang otentik, bukan dari akal atau logika semata. Jadi syaratnya hampir sama antara tafsir linguistik atau bahasa dengan tafsir naqli. Di antaranya adalah riwayat valid, sumbernya jelas, dan urutan rujukannya sesuai Al-Quran, hadis, sahabat, lalu tabi'in. Nah, kemudian kita harus meninjau kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Yang pertama, Imam Al-Qurtubi dalam Muqaddimah tafsirnya memperingatkan bahwasannya jangan terburu-buru dalam menafsirkan Al-Quran hanya dengan makna zahir atau makna lahiriah saja, tanpa didukung dengan simar, pendengaran riwayat, dan nakal. Apalagi ketika berhadapan dengan ungkapan-ungkapan yang asing atau yang biasa kita sebut dengan gharib, terus alfaz mubham, lafaz yang samar, ikhtisar, hadzaf, izmar, takdim, dan takhir. Siapa saja yang tidak mengikuti penafsiran yang benar dan hanya mengandalkan kemampuan bahasa saja, maka ia sebenarnya banyak melakukan kesalahan. Akibatnya, ia dapat termasuk orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat atau ra'yu gitu. Nah, salah satu contohnya pada Quran surah Al-Isra ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa atayna tsamudan naqata mubashshirah. Nah, kata mubashshirah ini biasanya diartikan dengan unta itu melihat, padahal makna sebenarnya unta itu sebagai tanda kejelasan. Yang dimaksud dengan mubashshirah itu tanda yang jelas yang mendapatkan kebenaran dalam ayat tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, tidak boleh menafsirkan kalam Allah hanya berdasarkan kemungkinan gramatikal atau i'rab semata, karena Al-Quran ini memiliki urf dan makna yang khusus. Nah, menafsirkan dengan makna lain yang tidak layak adalah kesalahan yang besar. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menambahkan bahwasannya ada kaum yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan kemungkinan makna dalam bahasa Arab tanpa memperlihatkan siapa yang berbicara, kepada siapa ayat tersebut diturunkan, kemudian konteks pembicaraan pada ayat tersebut. Salah satu contohnya pada Quran surat Al-Isra ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Kata amarna secara bahasa dapat diartikan kami memerintahkan. Namun, apakah Allah di sini memerintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat? Ya tentu tidak, karena dalam menafsirkan ayat tidak cukup hanya melihat arti kata saja, tetapi juga harus memahami konteks ayat tersebut. Jadi, penafsiran Al-Quran tidak boleh hanya bergantung pada makna bahasa semata. Nah, kemudian, bagaimana jika seorang mufassir menemukan pertentangan antara pemikiran i'rab dengan penafsiran makna? Nah, mana yang harus didahulukan? Di sini, Imam Ibnu Jinni dalam kitab Al-Khosais menjawab dengan tegas,
Usahakan agar i'rab tersebut sejalan dengan tafsir makna. Kemudian jika bertentangan, maka terimalah tafsir makna apa adanya, lalu perbaikilah cara perkiraan i'rabnya. Kemudian kesimpulan pada tema yang pertama yaitu tafsir linguistik harus berdasarkan kepada riwayat atau nakal, bukan hanya berdasarkan akal atau bahasa semata. Kemudian tidak boleh tergesa-gesa dalam menafsirkan lafadz gharib tanpa mendengar penjelasan para ulama. Nah, selanjutnya tema yang kedua yaitu gharaibul alfazi fil Quran, lafadz gharib dalam Al-Quran. Di sini Al-Alamah Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i dalam Tarikh Adab Al-Arab menjelaskan bahwa lafadz gharib dalam Al-Quran bukan berarti lafadz itu mungkar atau janggal. Justru lafadz tersebut itu lafadz yang indah, namun maknanya dalam sehingga tidak semua orang bisa memahaminya dengan mudah. Kemudian Imam Asy-Syuyuti dalam Al-Itqan mengutip riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya i'rablah Al-Quran dan carilah lafadz gharibnya. Nah, apa sih maksud i'rab di sini? I'rab di sini bukan i'rab dalam istilah nahwu, tetapi mengetahui makna-makna Al-Quran secara mendalam. Selanjutnya, Ar-Rafi'i juga menjelaskan 3 penyebab lafaz menjadi gharib. Yang pertama, lafaz itu berasal dari dialek suku Arab yang berbeda. Misalnya, suatu kata bisa dipakai di suku Quraisy, tapi jarang digunakan di suku lain. Kemudian yang kedua, penyebabnya yaitu lafaz digunakan dalam bentuk yang jarang, seperti kata kerja yang bentuknya tidak umum. Kemudian yang ketiga, konteks ayat memberikan petunjuk atau qarinah yang mengubah makna dari lahiriah kata. Nah, contohnya firman Allah pada Quran surah Al-Qiyamah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka apabila kami telah membacanya, maka ikutilah. Makna lahiriah kata qara'na adalah membaca. Tetapi dalam konteks wahyu, maksudnya adalah apabila kami telah menjelaskan atau membacakan melalui Jibril, maka amalkanlah isinya. Nah, kesimpulan dari tema yang kedua ini yaitu memahami gharaib al-fazil Quran adalah pintu masuk menuju tafsir yang benar dan mendalam. Jangan pernah merasa cukup hanya dengan memahami makna secara lahiriah saja. Selanjutnya, tema yang terakhir yaitu al-lughatu wa tafsirul ifradi lil Quran. Bahasa dan tafsir ifradi terhadap Al-Quran. Di sini para ulama telah menetapkan batasan-batasan bagi jenis tafsir agar tujuan tafsir dapat tercapai. Al-Hafiz As-Suyuti berkata bahwasanya seorang mufassir wajib berusaha agar penafsirannya sesuai dengan makna yang ditafsirkan, serta berhati-hati dari kekurangan yang diperlukan untuk menjelaskan makna ataupun tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan. Kemudian, Imam Asy-Syatibi berkata dalam kitab Al-Muwafaqat pada pembahasan tentang perhatian terhadap makna-makna susunan kalimat, bukan sekedar makna perkata. Nah, perhatian ulama di sini hendaknya diberikan kepada makna-makna yang tersebar dalam suatu teks, karena itulah tujuan terbesarnya. Hal ini didasari bahwa bangsa Arab perhatian utamanya adalah pada makna, sedangkan lafaz hanyalah diperbaiki demi menyampaikan makna tersebut. Lafaz di sini hanyalah sarana untuk memperoleh makna yang dimaksud, sedangkan makna itulah tujuan utamanya. Salah satu contohnya yaitu riwayat dalam Jami' al-Ismail yang bersumber dari Anas bin Malik bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat Quran surah Abasa ayat 31, wa fakihatau wa abba, yang berarti buah-buahan dan rerumputan. Kemudian bertanya, mal al-abu, apa itu al-ab? Kemudian Umar berkata, ma kullifna hadza, tidak dibebani dengan hal ini, au qala ma umirna bihadza, dan tidak diperintahkan dengan mempermasalahkan hal ini. Maka kesimpulannya yaitu
dilarang bertanya tentang kata yang tidak mempengaruhi pemahaman pesan utama dan hukum syariat terhadap ayat tersebut. Kemudian dibolehkan bertanya tentang kata yang tidak dipahami, maka makna ayat jadi tidak jelas, itu diperbolehkan. Nah, baik, kesimpulan pada tema yang ketiga ini yaitu pelajari makna kata, tapi jangan sampai berhenti di situ. Perhatikan konteks dan pesan-pesan utama ayat. Mungkin dicukupkan. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.